Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa. Oke, kali ini kita akan sharing-sharing tentang kepemilikan bank sentral. Pasti kita tahu dong bank sentral itu apa. Yang jelas bank sentral tuh yang mengontrol transaksi keuangan di suatu negara. Kedua, dia yang mencetak uang di suatu negara. Jadi kita banyak teman-teman kita yang kerja di bank bertanya, tahu nggak siapa sih pemilik bank sentral? Apakah negara atau swasta? Jadi singkatnya adalah dimiliki oleh seorang swasta atau keluarga besar yang kita sebut Rothschild family. Jadi negara hanya sifatnya pelaksana saja. Pengkontrolan semua diatur oleh Rothschild family. Oke, kita akan mengenal keluarga Rothschild. Siapa itu Rothschild? Rothschild memiliki nama asli yaitu Mayer Amschel Bauer. Beliau lahir di Frankfurt, Jerman pada tahun 1700. Beliau anak dari Amschel Moses. Amschel Moses sendiri adalah seorang perbankan yang mahir di saat era tersebut, yang mengatur segala transaksi dan macam-macam lah peredaran uang. Dan kedekatan beliau dengan Raja William dimanfaatkan benar oleh Rothschild. Pasca ayahnya meninggal, Rothschild itu kan namanya kan aslinya kan Mayer Amschel Bauer ya. Beliau ganti dengan Mayer Amschel Rothschild, sehingga dari situlah dia itu mengawali karirnya dan menikah dengan sesama kaum Yahudi yang bernama Kettle Skepper. Sebelum menjadi perbankan yang mahir, beliau adalah orang yang bekerjanya sebagai penjual barang antik, koin-koin antik. Namun pasca mendapatkan warisan dari mertuanya, Rothschild mulai meneruskan atau fokus ke bidang perbankan. Dia mulai menjalankan karena kepintarannya dan kepandaiannya dia dalam belajar. Dia sangat pesat untuk mengetahui ilmu tentang perbankan. Akhirnya dia memanfaatkan Pangeran William karena kedekatannya dengan ayahnya dahulu. Dia dekati, dia manfaatkan dan berpikir bahwa ketika saya menghutangkan uang kepada pemerintah atau negara, itu jauh lebih menguntungkan dan lebih aman. Karena apa? Pembayarannya pasti dijamin oleh pajak. Sehingga dia berpikir tersebut dan akhirnya dia mulai mengutangkan uang-uangnya kepada negara-negara. Disitulah awal dimana Rothschild bisa menguasai sebuah negara, sampai dia memberikan statementnya seperti ini: saya yang akan satu-satunya mencetak dan mengedarkan uang, meskipun saya tidak akan pernah peduli siapa pembuat hukumnya. Maksudnya apa? Maksudnya tidak peduli siapa presidennya, tidak peduli siapa DPR-nya, siapapun rajanya. Yang terpenting uangnya yang cetak dan yang mengatur semua keuangan adalah Rothschild family. Jadi Rothschild sendiri setelah menikah dengan istrinya, dia dianugerahi 10 anak. Wah, banyak banget ya. 10 anak itu 5 cowok, 5 cewek. Nah, disinilah awal bagaimana Rothschild harus mempertahankan keturunannya. Sehingga yang unik ini adalah Rothschild tidak memperbolehkan bahwa keturunannya menikah di luar keturunannya dia. Jadi perempuan laki ini harus menikah dalam satu darah keturunan untuk menjaga kemurnian keluarganya. Kedua, kekayaannya tidak keluar dari keluarga Rothschild. Disitulah awal dimana kerajaan ataupun keluarga Rothschild ini besar dan mengontrol hampir semua perbankan yang ada di dunia. Jadi Rothschild sampai hari ini sudah sekitar 230 tahun ya, prosesnya sangat panjang untuk menguasai sebuah perekonomian atau perbankan di dunia. Cuman ada tiga negara yang tidak dimasuki oleh Rothschild. Ada yang tahu? Yang pertama adalah Kuba, yang kedua adalah Iran, yang ketiga adalah Korea Utara. Jadi 3 negara itu yang sampai hari ini tidak bisa dimasuki oleh Rothschild karena menolak yang namanya hutangan dari Rothschild. Begitulah singkat cerita bagaimana kisah perjalanan seorang Rothschild atau Rothschild family untuk mengatur sebuah bisnis perbankan besarnya. Dan mereka itu tidak segan-segan loh yang namanya mengancam presiden, mengancam raja, kabinet, parlemen bila tidak sesuai dengan apa yang mereka tentukan. Jangankan kok Indonesia, Amerika aja ampun-ampun untuk mengatasi Rothschild ini, apalagi kita yang masih dalam tahap berkembang dan tahap maju ini. Oke, singkat cerita seperti itu. Mungkin wawasan ini bisa berguna buat saya khususnya dan juga teman-teman, sehingga kita tahu ternyata tidak semua yang kita lihat itu adalah nyata. Miliknya Bank Indonesia, ternyata bukan milik Indonesia. Bank Qatar, bukan milik Qatar. Nah, itulah yang harusnya kita pahami, bahwa di balik sebuah takbir yang besar pasti ada sesuatu yang disembunyikan.
Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.